backing kasus korupsi 271 triliun Harvey Mois. RBT itu kuat, Mas. Di kepolisian, di kejaksaan itu. RBT itu raja kecil loh. Jadi ada crash series yang mau jadi 9 naga. Tentang Harvey Mois di sini, ketika saya bilang dia ikut menikmati, Sandra Dewi terlibat. Pencucian uang pasif. Sandra Dewi pun bisa kena. Bisa. Ini ada istilahnya, kalau mafia itu ada bandarnya. Ngeri juga ya. Dari kasus timah ini bakal ada nama-nama lain yang keluar lagi. Ada artis-artis lain, dia titipin ke artis-artis ke sini kan. Artis besar nih? Iya. Kalau suami kita koruptor atau punya hasil kejahatan dilimpahkan ke istri, istri juga bisa kena walaupun dia nggak tahu. Harvey Mois, gimana perasaan ditahan Harvey Mois? Harvey Mois, Harvey Mois, gimana rasa ditahan? Harvey Mois. Selanjutnya kita akan bicara ke kasus Harvey Mois. Iya. Suami dari Sandra Dewi, bukan Dewi Sandra. Ya, salah. Kemarin ada salah hujat netizen. Iya. Lagi pula Dewi Sandra juga jangan dihujat juga. Ya, Sandra Dewi juga jangan dihujat, orang istrinya bukan tersangkanya ya kan. Netizen kita kadang-kadang suka kemana-mana gitu ya. Oke, ini gimana? Kemarin ada kenapa kita ngomong begini? Karena Mas Alvin Lim kemarin sempat ada artikelnya nih. Alvin Lim sebut Sandra Dewi dan anak nikmati kemewahan dari hasil korupsi Harvey Mois. Berarti ke anak sama istri nih perlu. Betul. Alvin Lim sebut Sandra Dewi dan anaknya hidup mewah dari hasil korupsi Harvey Mois. Mulai terungkap backing kasus korupsi 271 triliun Harvey Mois. Suami Sandra Dewi berinisial RBS. RBT. Oke, ini salah nulis berarti ya? Iya. Oke, ini gimana Mas? Jadi Ini tahu apa so tahu nih? sebelum si Boyamin ngomong, Boyamin Maki ngomong si Ya. RBT, Mas Uya bisa lihat di podcast saya yang di Quotient TV, saya udah sebut itu RBT. Oke. Kita ada rahasia umum, Mas. Apalagi Iya. kita lawyer, ya kan. Kayak contoh yang Budi Said, Iya. berantem sama si Hotman belain katanya dia korban. Saya bongkar, saya bilang bukan korban. Ini sudah konspirasi apa? Ternyata bener kan si kejaksaan bilang bahwa si Budi Said ini nyogok 92 miliar Iya. ke salah satu oknumnya agar transaksi itu bisa jalan. Iya. Berarti ini kan bukan transaksi yang wajar. Iya. Di situ. Nah, hal yang sama dengan RBT, Mas. Teman-teman saya ini 9 naga juga, dan kalau Mas tahu, ayah saya ini dulu di tahun 1980-1990 itu kepala naganya di Indonesia. Otomatis kenalan saya ini orang-orang berpengaruh. Saya tanya sama mereka. Ketika Budi Said aja saya ngomong tentang Budi Said, Iya. Mas tahu nggak? Besokannya Budi Said dari dalam penjara nelpon saya. Serius nih? Lah. Bilang apa? Untuk jangan nyerang lagi di situ. Oke. Dia kelepokan, akhirnya nggak lama kemudian istrinya juga nelfon nangis-nangis. Datang ke teman saya, bilang ke mas saya minta untuk saya take down videonya. Take down, Mas Alvin. Enggak. Saya bilang sama dia, kenapa? Karena dari saya video memviralkan Budi Said, yang tadinya dia kasusnya cuma 1, sekarang di kejaksaan udah 3. Banyak. Melebar ke dia punya pajak properti, sama yang ketiga TPPU-nya dijalanin. Kan saya bilang sama kejaksaan, ini harusnya TPPU dijalanin karena bukan Budi Said sendiri, tapi dia membentuk konsorsium untuk bobol. Berarti kejaksaan 7 sekarang triliun. tuh hebat ya. Maksudnya kejaksaan tuh Hebat. Saya angkat jempol keren. kan, saya Pak bilang. Burhanuddin ini keren. Iya.
biasanya saya sangat anti terhadap kejaksaan. Iya. Tapi kalau dia bagus, kita harus akui dia bagus. Apalagi main sempat dilaporin sama beberapa jaksa ya. Iya. Walaupun saya dilaporin, Mas, pasal-pasal yang dilaporin ternyata kata MK inkonstitusional. Oh, jadi tidak jalan juga. Nggak jalan. Tapi Mas bisa bayangin kan, kalau saya waktu itu tetap ditahan sama mereka atas pasal yang inkonstitusional, Iya, berarti kan dia menggunakan pasal yang sebenarnya Iya, tidak benar. berlaku Iya, untuk iya. memenjarakan saya di situ. Berarti Oke. itulah kriminalisasi. Tapi untunglah itu nggak terjadi, Nggak terjadi. ya kan? Masuk penjaranya gara-gara KTP palsu ya. Betul, kejaksaan, Iya. KTP palsu juga bukan saya yang buat. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, biarlah itu menjadi sebuah Cerita. wisdom lah di situ ya. Iya. Sebuah batu loncatan, Mas. Karena kalau Iya. tanpa itu saya nggak mungkin lebih disorot sama mereka. Iya. Nah, Oke, berbicara tentang Harvey Muiz di sini, Iya. ya kan, Mas harus bisa membedakan antara kasus korupsi dan kasus TPPU, Mas. Oke, korupsi ya korupsi, tindak pidana pencucian uang tuh gimana ya? Oke, bedanya gimana? Jadi ini ada perbedaannya. Makanya kalau kita bicara tentang korupsi, Iya. adalah siapa yang melakukan korupsi tersebut, Dan yang uang siapa menyebabkan yang kerugian diambil? Iya. pelakunya. Iya. Dalam hal korupsi tidak mungkin Sandra Dewi terlibat Iya. sama anaknya dan lain-lain. Betul. Ketika saya bilang dia ikut menikmati, Itu TPPU tuh. itu TPPU yang Tindak saya pidana maksud. pencucian uang. Siapa yang ikut menikmati Ya, hasilnya? karena TPPU itu ada 3 pasal Iya. yang paling penting. Pasal 3, pencucian uang pasif. 2, 4 sama 5, aktif. Iya. Nah, orang kan cuma berpikir kalau dia aktif melakukan pencucian uang aja. Padahal pasif, dia cuma misalnya, Mas, saya ada uang hasil kejahatan. Saya titipin doang ke Mas. Saya bilang, saya ada uang nih, Mas, 1 miliar. Titip dong di rumah Anda. Ada, ya udah. Karena teman dititipin. Itu pun Anda sudah kena pasal 3. Pasif. Mas. Pasif. Ngeri juga ya. Karena hukum itu tidak membela orang bodoh. Maksud saya membela orang bodoh adalah ketika hukum itu diundang-undangkan, ini asas legalitas, tahu apa nggak tahu masyarakat dianggap tahu, Mas. Iya. Paham atau tidak paham hukum dianggap paham hukum. Iya. Jadi pasal 3 itu menyatakan kalau dia menerima uang hasil kejahatan, ya kan, dia bisa kena. TPPU yang 3 tadi. Hukumannya Pasif. lebih ringan. Iya. 1 tahun sampai 5 tahun. Iya. Kalau aktif, hukumannya 5 tahun sampai 20 tahun. Iya. Gitu. Nah, inilah saya bilang harus berhati-hati. Kalau suami kita koruptor atau punya hasil kejahatan dilimpahkan ke istri, istri juga bisa kena walaupun dia nggak tahu. Untung gua nggak punya suami ya. Iya. Oh, jadi istri bisa kena Bisa walaupun kena walaupun dia nggak tahu. Jadi Sandra Dewi pun bisa kena. Bisa. Kalau ini jadi TPPU. Walaupun pasal. dia bilang saya nggak tahu itu hasil kejahatan. Kalau TPPU kan. Betul. Tapi kan masih sebatas korupsi kan ya? Iya. Iya. Ini masih sebatas korupsi nih, belum jadi. Iya. Jadi yang sedang diusut sama kejaksaan ini adalah siapa-siapa aja pelaku yang ngebobol PT Timah. Nanti Ya. kalau udah dapat pelakunya semua beres, dia mungkin bisa melakukan lagi pidana berikutnya yang TPPU. Ini uang ada. Jadi bisa 100 berkembang ke TPPU nih ya? Bisa dong. Iya. Ternyata ada 100 miliar di rumah Harvey Muiz. Kemana aja? Padahal kan yang dia rampok 271 triliun. Mengalir ke Harvey Muiz misalnya 10T. Tapi aset yang disita cuma bisa disita 1T. Berarti ada 9T mengalir ke tempat yang antah berantah kan. Rolls Royce. Dia pakailah PPATK. Itu belum Dari sampai. PPATK di situ nanti akan ketahuan. Iya. Oh, ke dealer Rudy Salim misalnya. Ya kan beli Rolls Royce, beli apa. Nah, dia buktiin nih. Tapi nanti. dealernya nggak bakal kena dong. Mobil yang aja disita. Iya. Tadi udah uang kan sudah berubah Udah jadi jadi mobil. barang. Ya udah Nah, pembelian mobil tidak bisa inilah digugat kan? betul. Ini mobil inilah yang nanti disita. Jadi Jet dia lihat pribadi dari bisa nggak tuh? PPATK-nya bisa dong di situ. Makanya inilah jet pribadi itu apakah uang dari hasil timah ataukah uang dari mana? Kalau hasil dari timah dia mau beli, mau kasih ke anaknya juga akan diambil balik. Kalau dia bisa Itulah buktikan tajamnya itu bukan TPPU. uang timah. Kalau bisa bukan uang timah ya sudah. Kan makanya ada pembuktian terbalik kalau TPPU. Dibuktikan uang ini hasil kejahatan atau bukan. Kalau dia gajinya cuma 4 juta sebulan tiba-tiba bisa beli jet kan aneh. Saya paling jet pam aja bisanya beli ya. Jet Iya, pam. itu dia. Jadi gitu. Jadi Atau jet buat akuarium. iya. Jadi intinya adalah sekarang masih korupsi. Masih Nah, tipikor. sepengetahuan Mas Alvin, ini kasus timah ini sebetulnya kan bukan berarti si pelaku ini mengambil uang 270 kan. Bukan. Satu tindakan yang mengakibatkan potensi kerugian negara sebanyak itu. Betul, jadi gitu kan? bukan 271 triliun yang mengalir, Mas. Iya. Penghitungannya adalah kerugian karena gini,
Mas harus tahu, ini bukan cuma korupsi biasa, tapi ini adalah modus. Ini ada penambang yang punya izin, yaitu PT Timah. Ada iupnya. Dia ada iupnya. Iya. Ada PT-PT lain, penambang-penambang liar, yang nggak punya iup. Iya. Nah, karena dia ilegal, dia nggak bisa jual ke smelter. Oke. Dibelilah sama si Yang punya izin. Dia yang beli ke punya izin. penambang ilegal. Betul, jadi ini ada istilahnya, kalau mafia itu ada bandarnya. Oke, Yang di bawah nah, itu nyedot ke dia, nanti yang bayar adalah si Helen Lim pakai money changer-nya dia ada money changer. jadi Lena Lim ini sementara ini kasusnya Dia money changer, dia Kena pencucian sebenarnya. pencucian. Tapi dia ikut serta karena uang hasil korupsi ini dialah yang ngalirin di situ. oke untuk bayar ke si penambang-penambang Betul. ilegal ini. Nah, kerugian ini dihitung dari apa? Kalau penambang ini kan dia ngambil dari punya negara, negara. punya rakyat Indonesia. Ya kan? ada bahan dasarnya kan ada harganya. Iya tanpa izin. Sedangkan ya ketika kan? dia jual ke sini dia jual berapa? Dengan X, harga misalnya yang- dengan harga yang berbeda Iya, iya. di markup sama dia kan. Nah, perbedaan itulah yang dianggap kerugian. 271 triliun Padahal tadi. itu bukan ya mungkin dia terima semua. Karena gitu. kalau yang punya iup kan pasti kan tercatat oleh negara, Betul. semua pajaknya bayar, orang ya Betul, yang diambil betul laporannya sekali. jelas gitu kan ya. Ya, jadi sebenarnya yang dirampok itu nggak 271, cuma potensi kerugian yang dialami Sebesar negara itu sebesar di- 271. Disinyalir. Betul. Nah jadi si tersangka ini sebetulnya kurang lebih si pemilik iup ini ya berarti, yang membeli dari penambang Si ilegal. tersangka ini pemilik iup itu PT Timah. Oh enggak maksudnya, jadi tersangka ini adalah yang apa? Yang Tersangka itu banyak. Jadi modusnya yang itu penambang ilegalnya ada dia juga. nggak sendiri. Penambang ilegalnya kena. Kena. Harvey Muiz itu kena kan. Oh jadi dia sebagai Sama penambang di- ilegalnya. Sama direktur penambang ilegal lain, ada CV Oh, iya. mana, dirut mana, itu kan ada 16 orang tuh. Iya. Nah, dari 16 orang sekitar 5 atau 6 itu pemilik tambang-tambang ilegal. Iya. Nah, terus beberapa orang lagi 4 atau 5 itu adalah direkturnya PT Timah. Iya. Dirutnya, direktur operasionalnya gitu kan, direktur keuangannya. Iya. Itu kena semua karena dia udah tahu itu penambang ilegal kok dia ambil di situ. Oke, Untuk memenuhi kuota. Jadi kuota dia misalnya 1.000 ton, dia cuma tambang 500. Yang 500 lagi dia beli dari penambang ilegal. Kan nggak boleh gitu loh. Oke, pertanyaannya menurut analisa dari Mas Alvin, analisa pribadi ya. Iya. Ini ada hubungannya dengan politis apa tidak? Politis apa tidak? Kalau politis kagak. Kalau saya tidak. lihat ini adalah sekarang ini memang ketika kita melihat si KPK ini turun, Mas. Turun dalam hal sedang dalam bermasalah Kinerjanya, kan ya, sekarang ya. kan yang namanya ketua KPK-nya aja terlibat tersangka terus Sampai sekarang belum selesai ya? belum, dan penjaga-penjaga rutannya itu Ketangkap semua. ketangkap penerima suap Tapi juga cuman kan. hukumannya Cuma hukuman minta maaf minta di maaf, situ. ya. Nah, dengan turunnya KPK ini kita bisa melihat di zaman Firly Bahuri ya, sekian banyak kasus korupsi itu tidak ada yang mencuap. Ya tidak ada yang besar kasus-kasusnya ya. Ya, diduga kalau kita melihat perbuatan dari ketua KPK-nya, ketika dia dapat tersangka-tersangkanya nggak ditangkap, diperes doang, kasih duit udah diem. Kayak apa yang dilakukan oleh oknum polisi sekarang. Jadi culture-nya polisi ini dibawa ke KPK. Jadilah KPK itu Polri cabang Kuningan. Ya, Nah, karena kan KPK juga banyak orang-orang polisi kan. iya. Nah, karena itu Oh, terjadi ini cabang ya? cabang Kuningan dia. Branch, ya, Kan ya. dia Iya. dari kepolisian juga masih aktif. Iya. Nah, dari sinilah Mas, kejaksaan melihat peluang untuk menggantikan KPK. Karena kalau KPK ini kan sebenarnya sementara doang. Iya. Kalau KPK itu nggak ada, polisi dan kejaksaan akan aman, Mas. Iya. Karena yang nangkep-nangkepin mereka ini Iya. jarang polisi nangkepin jaksa. Iya. Jaksa hajar polisi jarang, Mas. Hampir Iya. nggak pernah kita lihat kasusnya. Selalu KPK yang nangkep polisi atau KPK yang nangkep nangkep jaksa jaksa. di situ. Jadi mereka punya spirit yang sama agar KPK ini hilang. Jadi polisi mencudangin dari dalam, Iya. dari luar menunjukkan gua kejaksaan Jaksa. ini punya taring, tidak perlu itu KPK. Makanya dia bikinlah pencitraan seperti sekarang. Dia ambil. Tapi artinya positif lah. Positif. Dan kejaksaan Masih sekarang positif. kita akuin bahwa Bagus banyak itu. kasus-kasus besar yang diungkap oleh dia. Betul, asal jangan stop cuma di situ doang, nanti Iya. KPK-nya di stop terus dianya Iya. kendor lagi gitu Sampai loh. menteri-menteri Pak Jokowi kemarin kan kejaksaan yang ungkap kan? Iya nggak Iya. sih? Menteri Keuangan dia kasih Iya. kasus LPEI, Iya. padahal setahun sebelumnya sudah dikasih ke KPK. nggak Nggak jalan. jalan. Dikasih ke kejaksaan,
dia langsung kebakaran jenggot, minta untuk kejaksaan stop. LPI Kan kira-kira aneh. bakal terungkap nggak nih kasus Oh pasti LPI? terungkap, Pasti karena terungkap. kerugiannya triliunan juga itu Mas. Banyak orang besar yang nama pesohor nggak kira-kira? Banyak. Bakal ada lagi nih. Backingannya itu banyak di situ. Banyak backingan. Ini terjadi kenapa Mas? Ya memang ada perubahan rezim. Iya. Kalau kita lihat kan tadinya PDIP dan partai-partai politik yang sebelumnya menguasai, sekarang berpindah nih dengan Berputar, Gerindra, roda berputar, ya. dengan Prabowo kan. Iya. Otomatis shifting kekuatan, raja-raja kecil di bawah juga bergejolak. RBT itu Ngeri raja nih, kecil ngeri loh ya, Mas. ngeri ya. RBT itu raja kecil loh. Maksud raja kecil? Jadi ada crazy rich yang mau jadi 9 naga. Oke. 9 naga zaman dulu sama 9 naga sekarang kan berbeda. Iya. Dulu papa saya 9 naga, sekarang papa saya udah meninggal. Sudah digantikan orang lain. Oh Mas Alvin Lim papanya 9 naga? 9 naga dulunya. Pantesan berani banget. Iya. Di situ. Kalau papa saya cuma pemegang kapak naga doang. Itu dia. Iya. Ya kan, jadi dengan berubah seperti itu, 9 naga sekarang kayak Sinarmas, ya kan. Kalau kita lihat Indra Wijaya, Franky Wijaya, sorry Mas, sudah lanjut usia. Kita nggak tahu berapa lama lagi mereka hidup. Situ. Otomatis ketika mereka meninggal, harus ada 9 naga baru. Nah 9 naga baru ini calon-calonnya itu sebenarnya kayak RBT. RBT itu kuat Mas. Di kepolisian, di kejaksaan itu dia kuat. Jadi saya juga agak bingung kok kejaksaan ini bisa periksa RBT hari ini diperiksa. Iya. Tapi saya lihat mungkin karena dorongan publik. Iya. Saya mau bikin 9 kelinci mungkin. Iya. Ada yang mau gabung nggak? 9 kucing Mas. Ya, 9 kucing ya. Kucing nyawanya 9 lagi kan. Ya. Iya. Itu dia. Oh jadi begitu ya? Jadi menurut Mas Alvin Lim dari kasus Timah ini bakal ada nama-nama lain yang keluar lagi nggak? Kalau di kasus korupsi ya pasti harusnya ada. Apalagi nanti ketika TPPU-nya dilancarkan. Jangan kaget kalau TPPU-nya dia berani jalanin sama Kejaksaan Agung. Pasti nama-nama yang lebih brilian akan keluar. Apa pejabat tinggi? Lah kayak Helena Lim misalnya Iya. kan. Dia dealnya sama siapa aja. Mungkin ada artis-artis lain yang dimana dia salurkan TPPU dia. Mas Pesohor-pesohor. pikir nggak kenapa dia buat money changer dan kenapa dia flexing? Dia flexing biar memudahkan dia untuk mengalirkan uang haram itu. Iya. Dia punya money changer, tapi money changer ini untuk mengalihkan uang hasil korupsi timah, uang dari bisnis judi online. Kan nggak bisa dia cuma salurkan ke 1-2 sumber. Kalau dia kenalan banyak artis, dia titipin ke artis-artis ke sini kan Saya nggak pernah. bisa. Iya, makanya itulah kenapa dia flexing dengan nama-nama yang Mas bilang mungkin ada artis-artis itu, tapi bukan artis 9 yang muncul di TV baru-baru ini, karena itu adalah kasus investasi bodong, Mas. Helena Lim sama Alvin Lim nggak ada hubungannya kan? Satu marga kan itu berarti ya? Satu marga nggak sih? Satu marga. Satu marga. Tapi ya kenal? Nggak kenal. Nggak pernah ketemu. Saya padahal baru hubungin tim saya dulu. Coba dong undang Helena Lim. Gitu. Iya. Iya. Apa kita perlu hipnotis Helena Lim? Iya. Kan dia bilang tidak Bagus bersalah tuh. waktu itu kan? Iya. Ingat nggak? Ini ada waktu dia wartawan, dipanggil wartawan tuh. Bu Helena, Ibu. Bu. Tanggapannya dong, Bu. Aduh, saya nggak tahu nih, saya nggak tahu. Salah, Bu. Sehat Bu, Sehat, Bu. udah buka puasa belum Bu? Iya. Lapar nggak, Bu? Lapar nggak Bu? Oh, wartawan juga keterlaluan sih, masa dibilang puasa apa, udah buka apa enggak. Helena Lim kan nggak puasa. Iya. Wartawan kadang-kadang juga suka keselin ya. Iya. Oke, Mas. Jadi, nah itu kasus. Jadi bakal ada nama-nama, kalau TPPU dijalanin, bakal ada nama-nama artis yang Artis lain saya duga pasti ada karena artis besar nih. beli, iya kan dia beli, misalnya dia punya tas, dia punya apa di situ kan, itu nggak mungkin nggak berhubungan dengan Tapi kan kalau jual beli orang-orang kan lain. aman dong harusnya. Betul, kalau memang niatnya benar untuk jual beli, Mas. Kadang kan dia pakai modus. Makanya duit. untuk cuci duit. Makanya kan kemarin sampai Badana Atta Halilintar disita yang waktu judi Oh, online. yang kasus dulu tuh. Iya, Kan nggak trading- make trading ya? sense. Bandana di toko 20.000 dia jual berapa ratus juta atau 1 M kan nggak make sense. Berarti kan memang sengaja mau ngasih ngalirin gitu loh. Iya, iya. Nah hal seperti itulah. Kancut Uya Kuya mungkin mau dilelang Kancut Uya Kuya. Oh gitu. Nah kalau kasus LPI, kira-kira bakalan ada pesohor-pesohor pejabat top yang bakal kena?
LPI itu pinjaman dari pemerintah. Iya. Jadi kalau dia bongkar itu akan keluar itu penggemplang duit pemerintah, Mas. Dan jangan heran kalau ada beberapa yang gembong politik. Gembong politik itu berarti apa? Ketua partai atau partai? Itu pejabat-pejabat partai. Pasti ada yang kena. Iya. Karena tanpa gembong politik nggak akan mungkin itu cair Menteri bakal ada yang banyak ada di yang kena. Indonesia. Kenapa? Menteri ada yang bakal kena kira-kira? Enggak. Kalau menteri kan itu kan ini di bawah. Iya, di bawah ya. Iya. Ah, Wow. mainnya dari situ. Makanya mereka mulai goncang lah, ya kan? Nanti pejabat partai ada yang kena. Karena kenapa? Ya ada tangan-tangan bergerak kita juga kan nggak tahu. Karena yang bergerak ini anehnya ini kan tebang pilih, Mas. Iya. Ya, saya bukan mendiskreditkan kejaksaan, tapi kalau yang namanya modus itu kan sama. Misalnya modus lawyer, ya Iya. kan? Saya nggak bilang diri saya bersih, saya juga bilang dulu saya pernah nyogok, pernah nyuap. Nah itulah modus lawyer. Lawyer bisa jadi sukses, kayak Ose Kaligis, karena dia nyuap. Terbukti Ose Kaligis sudah pernah kena Masuk penjara. suap, ya kan? Iya. Dia punya murid Kasus Hotman Paris. Gubernur Ah. Sumatera Utara dulu ya? Iya, nah Iya. Hotman Paris dia punya anak buah. Hotman Paris menang, kalau menang-menang terus, ya kan, kita bisa curiga dia juga nyuap di situ. Mungkin tapi belum ketangkep aja. Yang lain yang udah ketangkep banyak di situ. Nah itulah maksud saya modus yang digunakan pengacara. Sama dengan tambang ilegal. Tambang ilegal modusnya adalah dia jual nih nanti dia punya uang, dia punya hasil penambangan ilegal, kan dia nggak bisa jual ke luar negeri. Karena apa? Sekarang ini kan harus masuk ke smelter. Iya. Smelter disaring, kalau yang ilegal dia nggak mau Iya, terima. dia harus yang punya IUP doang. Nah, dia juallah ke yang punya IUP, Mas. iya. Ini kan modusnya. Dengan harga rendah pasti Nah, kan? pertanyaan saya, apakah itu hanya di timah, Mas? Ya pasti ada tambang-tambang lain kan? Nah, emas juga pasti gitu, batu bara dan lain-lain bisa ke Nikel, situ kan? Iya. Nah, kenapa kagak ditangkap-tangkepin? Kenapa? Karena masih tebang pilih. Ya. Mungkin yang backingin emas masih kuat. Ya. Ada mungkin oknum-oknum di kejaksaan juga. Jadi dia pikir, jangan deh, ini nanti kalau di kotak-katik bos gua kena. Tapi positifnya Itu yang adalah kita berarti takut. di era kepemimpinan Pak Jokowi ini berarti penegakan hukum bagus. Kejaksaan berani. Kejaksaan Tadi kan di akhir-akhir kepemimpinan Pak Jokowi ini Betul. dibuktikan bahwa kasus-kasus besar bisa diungkap yang Betul. dulu nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin terjadi gitu kan ya. Iya. Ini kasus besar loh. Banyak orang malah menyalahkan Jokowi, dipikir, loh ini di era Jokowi ini banyak maling-maling, justru Iya, dia membuktikan, membuktikan. membiarkan biar supaya ini ditangkap. Ditangkap, benar setuju. Itu sampai menteri-menterinya aja. betul. Syahril Yassin Limpo, ya kan. Terus Johnny G. Plate. Johnny Plate. Terus Betul. Edi siapa tuh? Siapa dulu? Edi Wibowo. Edi Wibowo. Iya, iya kan? Itu makanya saya Iya, bilang, Mas, iya. saya justru acungan jempol. Ada yang bersuara miring bilang Jokowi justru kok banyak koruptor. Sebelum zaman Jokowi juga banyak koruptor. Justru malah tapi didiemin. didiemin. Nah, itu dia. Hidup Pak Jokowi, I love you, Pak Jokowi, I love you. Mwah, mwah, mwah. Dari uyak-uyak. Makanya nggak heran Iya. rating dia masih tinggi, Mas. Iya, Di situ. iya, iya. Apapun yang orang bilang, saya orangnya objektif. Kalau memang Iya. bagus, saya bilang bagus. Iya, benar. Kalau jelek, saya bilang jelek. Kalau memang ada oknum, Iya, saya mau nunjukin biar dimenahin sama Bapak Presiden. benar. Saya bilang misalnya, Pak, nih Pak, laporan propam kagak jalan. Nah, tinggal itulah ya. Saya lapor ke polisi, ke Kapolri. Iya. Udah saya WA, Kapolri bilang, lapor ke... Lah, ini kagak jalan, terus mau gimana? Lapor lagi dong ke Sedangkan Kapolri. Kapolri bilang, bukan tugas dia saya. ngurusin begini, ini tugasnya Kadipropam. Lah Kadipropamnya kagak jalan, apakah perlu dicopot sama Pak Kapolri dulu? Saya nggak tahu, tapi kan itu wewenang beliau. Iya, iya. Iya. Kalau beres semua, Kadipropam kita bagus, polisi dibenahin, otomatis Pak, penegakan hukum ke masyarakat juga bagus, kan kita juga happy. Itu yang saya mau. Iya sih, setuju. Bukan yang setuju, ngejelekin setuju. atau mencemarkan nama si orang ini, kagak. Iya, iya. Justru saya tantang beliau. Kamu benar bersih, mau bersih, ayo bareng saya. Saya ada banyak infonya nih, kita tangkap-tangkapin satu-satu. Iya. Karena saya nggak berwenang nangkep, kamu berwenang. Karena kalau kita ke tempat judi online, saya berani tawaran potong kuping, Pak. Pasti ada backingannya. Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin kagak. Iya, setuju. Jadi kecuali Kadipropam punya niat untuk membersihkan dan ikut bantuin saya, kita grebek, percuma. Hari ini tangkap, besok lepas.
Pelan-pelan. Nggak bisa pelan-pelan sih. Nggak bisa, Ini mah Mas. harus satset-satset. Inilah makanya saya tantang. Oke. Saya tantang, saya orang gila. Saya Iya. tantang dia, ya udah biar kalau mau dibunuh sama Bandar, saya aja nih. Kan gue yang sebut lokasinya di mana. Iya, iya. Ya tuh. Ngeri yang satu ini. Iya, iya, Mas, iya. demi perbaikan, Mas. Iya, iya. Kayaknya saya berikutnya harus Demi perbaikan. wawancara istri Mas Alvin nih sama anak. Iya tuh. Ya, itu nggak takut punya suami begini gitu kan ya? Saya aja yang punya podcast aja takut ya kan? Ya, ya, ya. Tapi nggak apa, kan selagi tujuan kita benar pasti Pak Jokowi, polisian, semua institusi di negara ini pasti akan sepakat Betul, sama kita, akan setuju sama betul, kita. setuju. Kalaupun ada itu oknum. Iya, Ya. oknum. Dan Saya marilah bicara kita oknum. berantas oknum-oknum itu. Iya. Oke, jadi dan perlu juga diperlihatkan, diamati juga kalau ada kredit baru yang tiba-tiba kayak mendadak, nah itu diamati. Iya, Ya. betul. Kalau kayak kalau saya kan dulu memang keluarga bangsawan ya. Iya, iya. Papa dulu kerajaan raja-raja di Yugoslavia ya. Ya, ya. 9 naga, 9 kelinci saya. Iya. Bukan Oh, iya. 9 kucing, Mas. Oh, cuma kucing ya. Iya, iya. Kucing saya ada 50 soalnya. Iya, itu. Oh, 50. Mas Alvin, terima kasih. Siap, Ya, thank you. terus bersuara ya untuk kebenaran selagi itu adalah benar. Betul. Dan sehat selalu. Ya, kita sering ketemu ya, insya Allah ya. Siap. Siap. Kita berjuang dalam bidang kita masing-masing, Mas. Amin. Mas di DPR, saya di penegakan lawyer. Siap. Siap. Doakan kita Siap. selalu baik-baik saja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah pahlawan untuk negaramu. Kaulah